Karomah Kiai Haji Hashim Asy'ari, membaca batin sampai menghentikan mesin pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini, Karomah Wali, yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali Nusantara. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bidang kesufian, Kiai Hashim Asy'ari bukanlah kiai yang sebenarnya. Kiai Haji Adlan Ali soal murid menggerakkan bidang ke arah cukir. Bahkan dia mengkritik praktik sufi yang berlebihan dalam beberapa karyanya. Namun itu tidak berarti dia anti. Selama tidak melanggar syariat agama, dia menganggap semua hal masuk akal. Beliau terkenal dengan ibadah yang kuat sebagai kiai, beramal soleh, sholat malam, puasa, zikir, dan sholat sunnah. Namun, dia tidak termasuk dalam tarekat Qadiriyah Naksabandiyah yang didirikan oleh Kiai Romli Tamim dan Kiai Adlan sebagai murid mereka. Beberapa karomah beliau dipersaksikan. Sebelum kita lanjutkan, ini hanyalah selingan untuk meningkatkan keyakinan kita bahwa beliau memang adalah kiai dengan banyak keutamaan. Bukan melulu keilmuan, kehidupan spiritualnya juga kuat. Bahkan bisa dikatakan pas, tidak berlebih dan tidak berkurang. Berikut beberapa karomah Kiai Hashim yang sekiranya kami himpun. 1. Mengetahui isi hati orang. Mengetahui isi hati orang bukanlah sembarangan pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Hashim, menurut kesaksian Kiai Abdul Bakar, dapat mengetahui isi hati orang. Padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok alias Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat beliau berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki, melewati prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Beliau tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Beliau melihat adanya perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat atau mau mampir. Saat itu beliau juga ditawari, dalam bahasa beliau bercerita ditarik-tarik. Beliau berpikir negatif, kok bisanya dekat pondok Tebireng ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usia beliau masih muda, jelas pikiran muda sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba pukul 8 selesai mengaji, Kiai Hashim mengumpulkan santri. Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu. Beliau dawuh banyak hal, namun pamungkasnya beliau mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Ngene ya le ya, jeding iku ono cerene. Lek enggak ono cerene enggak duwe jeding. Artinya begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya untuk pembuangan. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar muda ini tersentak sendiri didauhi di depan umum oleh Kiai Hashim. Padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Kiai Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua masih sama. Pembelajaran kelas
biasanya berakhir menjelang duhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong biasanya pulang setelah sholat duhur. Terbersit pikirannya untuk tidak ikut sholat jamaah dan hendak langsung pulang, lari pulang. Tiba-tiba dijawil oleh Kiai Hasyim. Diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu. Diminta sholat jamaah di pondok dulu. Jok boleh se, jamaah duhur se, kata beliau. Artinya, jangan pulang dulu, jamaah duhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi tidak jadi pulang ikut sholat berjamaah plus dengan wiridnya. Identifikasi kebohongan orang lain. Almarhum Kiai Tahmid, seorang guru nahwu di masa Kiai Hasyim, adalah sumber cerita berikutnya. Kiai Abdul Haq dari Brebes, Jawa Tengah menceritakan kisah Kang Tahmid, seorang santri senior yang mendengar langsung dari Kiai Haji Tahmid Jegalem Peni mengaji. Saat itu Kiai Hasyim mempercayai Kiai Hamid untuk menerima tamu dan Kiai Tahmid diminta untuk melayani mereka yang datang. Beliau meminta pamannya Kang Bahrudin yang merupakan santri senior di Tebuireng untuk menghubunginya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke dalam Kiai Hasyim dekat Masjid Pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid sholat dulu. Namun Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Saat di dalam Kiai Hasyim bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah sholat apa belum? Kang Tahmid berbohong mengatakan sudah. Kiai Hasyim lalu sontak meminta Kang Tahmid sholat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. Tahmid, sana sholat dulu. Tahmid kaget bukan kepalang. Ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Ia gemetar tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpuhnya. Ia ingin bergerak tapi tak kuasa. Alot dan rasanya panas dingin. Keringat berayo mengucur begitu derasnya. Kemudian Kiai Hasyim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sana sholat dulu. Lain kali jangan gugup dan bohong. Biar tamu ini aku ladeni sendiri. Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Segera ia menuju ke bilik kamarnya. Tentu saja bukan kebetulan Kiai Hasyim menebak-nebak. Karena beliau memang dikenal bisa mengidentifikasikan kebohongan entah dari fisik maupun metafisik. Digoyang-goyang rumah doyong miring bisa tegak lagi. Beliau namanya Ahmad Taib. Jauh dari kesan kiai atau ahli agama. Dengan pakaian biasa, beliau ini bercerita tentang salah satu karomah Kiai Hasyim. Suatu saat, si Taib mudah merenung di senggangnya waktu. Tiba-tiba Kiai Hasyim datang dan bertanya, ada apa nak? Kok melamun? Ahmad Taib menjawab, itu rumah saya doyong. Akhirnya Kiai Hasyim mengajak Ahmad Taib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampai di sana, Kiai Hasyim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Delala, rumah itu lurus kembali alias berdiri tegak lagi. Ahmad Taib terkejut sambil senang. Terkejut karena seperti ajaib kembali. Rumah digoyang-goyang saja yang asalnya miring kembali lurus. Karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, ia merasa senang dan bahagia. Rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Kata Mbak Ahmad Taib, begitulah cara beliau menyenangkan santri. Kadang tidak terduga. Menyumbat mesin giling pabrik gula cukir. Satu lagi kesaksian Kiai Abu Bakar tentang karomah Kiai Hasyim Asy'ari. Santri pernah dibuat heran berkeping-keping, takjub plus ngeri dalam bahasa Kiai Abu Bakar, kok bisa ya? Di depan Tebuireng pada masa penjajahan Belanda ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang Kediri, Jombang Surabaya dan lain-lain. Namun terkadang juga bisa dilalui oleh
lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling terguling. Tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui itu berhamburan mengambil tebu itu. Lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hasyim dan beliau merasa geram dan kesal. Kiai Hasyim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat giling memang sangat sibuk sekali pabrik. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana Kiai Hasyim mengeluarkan kunyahan susur atau inang dalam bahasa Melayunya dari mulut beliau, lalu disumpelkan atau dimasukkan ke mesin penggilingnya. Wallahualam, mesin berhenti dan padam. Kiai Hasyim membiarkannya selama 3 hari. Pabrik tidak bisa beroperasi. Tentu rugi. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling menjadi kering. Dibenarkan oleh teknisi tidak kunjung bisa menyala. Akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hasyim dan meminta maaf. Sejak saat itu Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis dan dibiarkan saja. Hal itu berlangsung sampai pabrik diambil alih Jepang, lalu dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno. Terlepas dari semua karomah di atas, beliau adalah manusia biasa. Bedanya adalah tingkatan kedekatan dengan Allah saja yang berbeda dengan kita. Beliau adalah ahli ilmu dan ibadah. Percaya atau tidak percaya, hal-hal seperti disaksikan oleh saksi hidup semoga bermanfaat dan menambah perbendaharaan kisah inspiratif kita dari sosok Kiai Hasyim Asy'ari. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapat pelajaran dari karomah para wali. Dan komennya kita tunggu serta kita semua mendapat berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.